Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa bi'ahsanin ila yaumil. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, di pertemuan sebelumnya kita bahas ada bapak kemarin. Ada kalam sudah selesai kan kemarin? Belum. Ada kalam belum sama sekali. Sudah separuh ya, baru separuh. Kita lanjutkan ada kalam. Yang sudah kita bahas kemarin kan, yang pertama adalah jangan berkata-kata kecuali dengan kata-kata yang baik. Kalau memang tidak bisa, ya diam. Kemarin ada qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan saqila, dan lain-lain. Yang kedua adalah bagaimana kalau kita bicara itu berupaya sesuai dengan kadar pemahaman orang, kadar akal, kemampuan kognitif daripada orang. Jadi disesuaikan dengan posisi kadar pemikiran atau kognitif. Kemudian yang ketiga yang kemarin sudah saya sampaikan adalah mengulang 3 kali kalau memang itu diperlukan. Dan Rasulullah Muhammad SAW kalau berbicara itu, supaya orang yang diajak bicara itu paham, maka beliau itu kadang mengulang 3 kali. Nomor 4, kita masuk nomor 4. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, ini akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kalau bicara, di situ ada kalimat tahtu nadri al-mukhatib. Jadi mengarahkan pandangan itu kepada orang yang diajak bicara. Wajadbu intibalihi antari itu lukis soal. Kadang-kadang beliau melemparkan pertanyaan kepada orang yang diajak bicara, kepada para sahabat di dalam rangka untuk lebih fokus kepada pembicaraan itu. Rasulullah itu kalau ngomong, beliau akan menghadapkan wajahnya dan tubuhnya kepada orang yang diajak bicara. Itu Rasul. Nabi Muhammad itu kalau diajak bicara sama orang, beliau
orang yang rendah hati, tawadhu. Beliau akan menghadapkan, mendengarkan orang yang berbicara kepada beliau. Itu Nabi. Masya Allah, bedakan dengan kita. Kita seringkali kalau diajak bicara sama orang, apa yang kita lakukan? Ya, kadang-kala pandangan kita tidak ke orang yang kita ajak bicara. Ini beda dengan kalau kita bicara dengan lawan jenis, ya beda. Kalau kita bicara sama wanita, apalagi istrinya orang, itu beda lagi. Tapi kalau kita bicara sama orang, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, Nabi Muhammad SAW itu menghormati, menghargai. Kalau zaman sekarang itu yang terbanyak, kalau kita ngomong sama orang itu kita lebih cenderung tidak menghadap kepada orang yang kita ajak bicara. Kalau yang kemarin kan Nabi Muhammad SAW itu kalau bicara kepada orang itu kan pakai bahasa yang terbaik. Makanya kemarin ada apa? Qaulan sadida, kata-kata yang benar, jujur. Ada qaulan layyina. Rasulullah kalau ngomong sama orang itu yang lemah lembut. Ada qaulan saqila, Nabi kalau ngomong sama orang itu yang berbobot. Ada qaulan maisura, Nabi itu kalau ngomong sama orang itu cenderung kata-katanya mudah dipahami. Rasulullah itu qaulan baligha, Rasulullah itu kalau ngomong sama orang cenderung menyentuh hati orang yang diajak bicara. Qaulan ma'rufan, kata-kata yang baik. Nabi Muhammad kalau ngomong sama orang itu cari kata-kata yang baik. Qaulan karima, Nabi Muhammad kalau ngomong sama orang itu cari kata-kata yang mulia. Toto kromoni ngomong itu kan Nabi sempurna. Padahal beliau adalah orang yang paling tinggi derajatnya di antara manusia. Nanti akan kita bahas di poin-poin berikutnya itu ya. Ada muncul konteks semacam itu bagaimana ya. Ini Rasulullah menghadapkan wajahnya, menghadapkan badannya kepada orang yang diajak bicara. Tidak tepat kalau ada jenengan ngomong sama orang sementara dia bicara, kemudian jenengan itu lagi mainan HP, itu tidak tepat belas. Tidak tepat belas. Gak pas ketika jenengan ngomong sementara orang yang ajak jenengan ngomong itu lagi menghadapkan ke arah yang lain. Saya itu biasanya kalau ngajak ngomong sama orang, ketika orang itu posisinya lagi main HP, saya lebih baik berhenti dulu. Wis terusnya bisa main HP, kalau semari baru ngomong. Kalau saya begitu. Nabi Muhammad mengajarkan untuk menghargai orang yang berbicara. Karena Rasulullah Muhammad SAW sendiri pun juga menghargai orang yang berbicara. Ya, sehingga Masya Allah Nabi Muhammad SAW zaman sekarang ini kan sudah mulai banyak orang-orang yang tidak menghargai. Apalagi kalau pada posisinya, kalau pada Rasul kan ada konteks begini kan ya, undur maqala wala tandur maqala, kan begitu ya. Kalau orang itu cenderungannya tidak melihat undur maqala, tapi kecenderungannya melihatnya ke undur maqala, maka dia akan cenderung untuk tidak menghargai orang yang berbicara. Betul begitu ya Bu ya. Suatu saat saya ceramah Ramadan di masjid yang kecil, lebih kecil daripada masjid ini, masukkan. Ya udah minta, ya udah apa, saya di WA, Ustaz, nanti kultum di Ramadan biar monggo. Kita kultum di situ. Lah ada orang itu yang tidak mau mendengarkan, dia duduk di depan pintu menghadap keluar pintu. Saya mikir, ini posisinya kayak apa kotak jane. Ya dia juga berjenggot, ya pakai gamis panjang. Saya mikir, inilah konteksnya pentingnya akhlak. Pentingnya akhlak. Islam itu bukan hanya akidah, Islam itu bukan hanya ibadah, tapi Islam itu adalah akhlak. Pada waktu itu mau saya, jadi mulai saya salam sampai saya salam lagi itu duduk di depan pintu, menghadap ke utara pada waktu itu. Gak ngomong nih gak opor. Pada waktu itu mau tak
tegur itu ya saya juga punya etika, kalau ditegur di depan umum itu kan juga gak bagus juga. Nah, ada juga yang di masjid A lagi, kita ngisi kajian, dia tidak ada di dalam, tapi di teras, bukan mendengarkan tapi ngecepet sama temannya, ngomong-ngomong sama temannya, tidak mendengarkan kajian itu. Ya, akhirnya saya bilang, saya tegur, kalau memang tidak mau mendengarkan kajian, tolong diam, nggak usah ngomong-ngomong, akhirnya mengganggu orang yang di dalam. Kalau pengen pulang silakan pulang, saya gitu kan. Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan semacam itu. Ya. Kalau gimana Islam, Pak Yai juga langsung ngusir orang yang di luar teras itu. Sekarang sudah mulai berkurang di mana Islam. Biasanya yaitu kalau ada kajian duduk di teras ngomong dewi dengan kelompoknya, karena dianggap yang isi kajian bukan dari kelompoknya dia. Rasulullah tidak pernah mengajarkan semacam itu. Lebih baik kalau memang tidak ingin untuk mendengarkan kajian tersebut, lebih baik tidak menampakkan diri. Mau pulang silakan. Di Ahmad Yani juga begitu. Selampu dibuka, seret ada ibu-ibu. Ini ngomong terus mau lewat dari akhir. Saya tegur, tolong itu kordennya ditutup, plek, supaya saya tidak melihat kalau jenengan itu lagi ngomong-ngomong sama orang. Itu Rasulullah mengajarkan bagaimana posisi menghargai orang yang bicara. Itu Nabi yang dijamin masuk surga, Nabi yang derajatnya sangat tinggi, lebih tinggi dari semua makhluk yang ada di dunia ini, bahkan dipuji oleh Allah. Nabi Muhammad itu meskipun yang bicara seorang Arab Badui, meskipun yang bicara itu adalah orang pedalaman, orang yang gak ngerti apa-apa, ketika orang itu bicara Nabi mendengarkan dengan baik. Itu jempolannya Nabi. Makanya dalam Al-Quran beliau juga dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad itu berada pada posisi akhlak. Ya, khuluqin adzim, akhlak adzim itu yang agung, yang besar, luar biasa Rasulullah Muhammad SAW. Coba kita biasakan kalau kita ngomong sama orang, hadapkan wajah itu kepada orang yang diajak bicara dan gunakan kata-kata yang baik. Yang kemarin saya sebut ada 7 itu kan ya, mulai kaulan sajidah sampai kaulan sakita. Dan ketika ada orang yang bicara, coba dengarkan dia itu, dengarkan dia. Pak yang bicara anak saya, dengarkan anak jenengan ketika bicara. Orang yang usianya sepuh, usianya tua, tidak ada jaminan ilmunya tinggi. Orang yang usianya sepuh, tidak ada jaminan dia derajatnya lebih tinggi dari yang lebih muda. Itu Nabi. Dulu pernah kita bahas tentang adab salam. Pertanyaan saya, Nabi mengucapkan salam tidak kepada anak kecil? Mengucapkan kan? Nabi tidak nunggu supaya anak kecil itu mengucapkan salam ke dia, tapi justru beliau yang mendahului untuk mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Hebatnya Nabi begitu. Apalagi Nabi Muhammad kalau di dalam riwayat-riwayat, beliau itu menghadap ke orang dengan wajah yang ceria, senyum. Makanya Nabi bilang apa? Tabassumuka li akhika laka shadaqatun. Ini akhlak. Tidak ada ajaran Nabi kita selalu pasang wajah merengut terus sudah ngomong. Kalau orang riwayatnya, justru riwayat yang muncul itu tabassumuka li akhika. Justru riwayat yang muncul itu wala taqtaqiran minal ma'ruf bi syai'an walau antal qa'afa wajhin talqin. Wajhin talqin itu wajah yang ceria. Diamalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lek ono wong Islam gak iso senang wong Islam yang lain. Nah, ini perlu proses. Ya, wes belajar untuk memakai kata-kata yang baik, sekaligus belajar untuk menghargai orang yang berbicara dan menghargai orang yang diajak bicara. Ini Rasulullah Muhammad SAW ini
beliau kadang-kala untuk memancing supaya orang itu fokus mengikuti pembicaraan beliau, Kanjeng Nabi itu melemparkan pertanyaan kepada orang yang diajak bicara. Ini hadisnya kan riwayat tentang muflis ya, orang yang bangkrut. Dulu pernah saya sampaikan orang yang bangkrut itu kayak apa ya. Di antara kesimpulannya orang yang bangkrut itu orang yang meninggal dunia dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala ibadah, tapi dia pas ketika mati dia membawa dosa-dosa yang sifatnya sosial atau vertikal, dan dia ketika mati belum meminta maaf kepada orang yang didolimi. Maka nanti di hari kiamat dosa-dosanya itu pahalanya itu diambil diberikan kepada orang yang didolimi. Ketika pahalanya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang didolimi itu diberikan kepada dia yang mendolimi. Habis pahalanya. Ya, nanti kita akan bahas kalau memang diizinkan oleh Allah setelah hari raya kan, ya. Ini kan pertemuan terakhir ini. Mudah-mudahan pertemuan terakhir sebelum hari raya. Dan umur saya oleh Allah dipanjangkan untuk ketemu jenengan lagi. Karena belum tentu saya hari ini masih hidup kan. Jenengan juga belum tentu masih hidup kan. Apalagi yang usianya sudah 63 tahun. Dan mengikuti sunnahnya Nabi kan 63 tahun. Kalau mengikuti riwayat itu antara 60 sampai 70. Siap-siap. Kapan ketemu malaikat maut? Kapanpun. Kalau memang dijemput gak usah nyenyak-nyenyak. Gak usah nyenyak. Saya ini mati, ya wis mati gak apa-apa. Mau makanya perlu disiapkan bekal. Ya, jadi tuh. Nomor 5. Allah yuzaki al-mutakallimu nafsahu. Yang dimaksud al-muzaki di sini itu suka memuji dirinya, suka nonjolkan diri. Tidak bagus Pak, kalau kita bicara sama orang kita suka memuji diri, itu tidak bagus. Ya rapi malah juga. Ya, kalau dalam posisinya di sini fala tuzakku anfusakum. Kata-kata di sini beda dengan qad aflaha man tazakka. Kalau qad aflaha man tazakka itu kan sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya, mensucikan jiwanya. Tapi kalau fala tuzakku anfusakum ya anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa, An-Najm 32, itu posisinya adalah jangan merasa suci, jangan merasa suci, jangan merasa soleh. Karena dia Allah itu yang lebih paham siapa yang soleh, siapa yang bertakwa. Dan kalau bicara sama orang, etikanya itu jangan suka menonjolkan diri dan memuji diri kita sendiri. Ibu bapak, masing-masing orang itu punya kekurangan dan kelebihan. Ada jamaah saya tanya, Pak, piye Pak ngadepi orang? Orang ini kalau ngomong senengannya muji-muji dirinya, sombong Pak lah kalau Pak, dan kadang-kadang suka merendahkan orang. Saya bilang itu ciri orang jahil Pak. Al-Qur'annya bilang wa'arid anil jahil, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Wahjurhum hajaran jamila, takjirkan dia itu dengan takjir yang baik. Orang semacam ini kalau jenengan ladeni tambah ada karu-karuan. Yang paling enak ngaliau, pindah. Ya, karena dan ternyata juga jamaah yang lain juga mengaminkan kata-kata bapak ini tadi. Bener Pak, orangnya sudah tua Pak. Begini tahu belum ngomong mesti senengane nojo nawai dewi, aku. Ini ciri orang yang jahil, orang yang bodoh, orang bodoh ini. Kadang sama seperti kita ini kan menilai orang itu kan begini. Mohon maaf. Ada orang itu punya 100 kebaikan. Suatu saat dia membuat kesalahan sama kita. Akhirnya yang tampak dari orang itu kan kesalahan itu saja tuh. Padahal kesalahan itu cuma 1-2 kali dia membuat salah sama kita. Tapi kita yang jahil ini justru yang kita ingat yang 2 kali kesalahan itu. Sementara yang 100 kali kebaikan itu dilupakan. Ya menurutku orang yang jahil Pak. Sama dengan kita itu kalau ngomong senengan nonjolnya awake dhewe. Weh masjid iki.
Masjid As-Salam iki lek ono aku ora makmur. Ciri orang jahil. Jahil kepada tauhid tentang kalimat la haula wala quwata illa billah. Segala sesuatu itu tidak akan terjadi kalau tanpa izin Allah. Aku gak boleh, Pak. Tidak boleh. Termasuk kalau kita itu berbicara juga jangan suka memuji yang berlebihan kepada orang lain. Ibu bapak, tidak semua orang itu ya siap untuk dipuji. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim itu, suatu saat ada seorang laki-laki yang dia memuji laki-laki yang lain di sisi Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Wailaka qata'ta unuqa akhika. Celaka kamu itu lagi memenggal kepala saudaramu. Kapan dia memenggalnya, Pak? Kapan dia memenggal kepala dari leher daripada saudara tadi? Ketika dia memuji saudaranya tadi. Nabi mengingatkan tidak semua orang itu yang siap untuk mendapatkan pujian. Hatinya itu belum kuat untuk dipuji. Ketika memuji orang lain, mungkin orang itu tidak kuatnya apa? Jadi sombong, jadi ujub, jadi adikku. Makanya nanti kalau dalam masalah sedekah ada kalimat begini, fala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian itu dengan cara memungkit-mungkit. Di antara memungkit-mungkit itu ya memuji-muji. Awakku sekolah ya guru-guru aku. Masjid ini menaranya api, sekolahnya api, guru-guru infakku. Itu namanya bil manni. Habis itu pahala sedekah. Habis. Kita kadang-kadang nggak sadar kalau pahala kita itu habis gara-gara kita ini dengan ujub dan sombongnya kita itu. Ini Rasulullah mengingatkan ada seseorang itu dia memuji saudaranya, Nabi bilang sampai 3 kali. Celaka kamu itu, kamu telah memenggal kepala saudaramu. Itu Pak. Apalagi kalau jenengan memuji-muji dirinya, iki aku ya, habis pahala jenengan itu. Itulah yang namanya ujub, itu namanya sombong. Nabi Muhammad itu kalau bicara beliau lebih cenderung apa? Tawadhu, rendah hati. Lihat ya Bu. Biasanya ngomongin dangan itu segera kembali kepada jalan yang benar. Ngomong duren, ngomong duangan, kalau jadi ngomong ngelakuin dangan itu sih kesandung orang-orang utaran. Ngomong dulu, ngomongin dulu itu dieling-eling nggak? Ojo dulu kok. Ya, biasa-biasa saja lah ngomong. Kayak Kanjeng Nabi itu biasa-biasa saja. Ngomong gini ngomong selang dulu. Dieling ngomong sing apik. Ya. Boleh nggak kemudian kita memuji diri kita karena untuk menyadarkan orang yang dolim, menyadarkan orang yang dolim. Utsman bin Affan pernah memuji dirinya dalam rangka untuk menyadarkan orang yang dolim. Di antara yang diucapkan oleh Utsman apa? Fi jaisil asrati man yunfiqu nafaqatan mutaqabbalatan wan nasu mujtahiduna mu'siruna fajahastu dzalikal jaish. Ini kata-kata Utsman. Sopo sih siapa yang menyediakan nafkah? Siapa sih belanjani sementara pada waktu itu tentara-tentara yang ada itu dalam posisi kesulitan? Siapa yang ngasih belanja? Siapa yang ngasih uang? Itulah omongannya Utsman. Supaya saya mau dolim sih dangan itu sadar. Ini jangan diplesetkan dalam bahasa at-takabburu ala mutakabbirin shadaqatul, bukan. Orang yang sombong terhadap orang yang sombong jadi sedekah, bukan. Itu syubhat itu. Namanya sombong dari dulu itu ya tetap haram.
Ini dia memuji di dalam rangka untuk menyadarkan orang yang orang ngimami, terus meletot gak karuan ngomongin dulu. Disetel dikit, mana? Dia bacarannya jadi model dulu. Ada di masjid tertentu itu dia tidak nyadar, ngotot keping jadi imam. Di masjid Daud, terus dia iling sama Pak Afrizal juga diiling, sama Takwi juga diiling. Tapi dia tetap ngotot karena merasa dia S2, merasa S2 dan mengajar bahasa Arab. Tapi pas ketika imam itu tidak ada yang suka karena dari makhorijul hurufnya, daripada tajwidnya itu sudah anugerasi. Ketika dia iling itu sudah tetap ngotot jadi imam lah. Akhirnya ya orang sing iling dengan untuk suara titik dulu. Akhirnya sekarang dia tidak berani imam lagi. Nah, itu loh. Jadi seperti itu. Ya kebetulan di situ ada usaha Afrizal juga gitu. Ya sedikit yang kita paham di situ. Kalian jadi jangan suka memuji diri. Dan kalau memuji orang lain, lihat kapasitasnya orang dipuji. Dan kemudian diperkenankan memuji diri karena faktor untuk menyadarkan orang yang zalim supaya dia sadar kembali kepada jalan yang benar. Memang kadang-kadang memang begini loh Pak. Ada istilah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Apa artinya Pak? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang bodoh tapi dia tidak ngerti dan tidak mau mengerti kalau dirinya bodoh. Terus ngadepi wong ini kan. Maka muncul dakwahnya itu wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ketemu dengan orang yang rajulun yadri, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, ada orang yang bodoh dan dia tahu kalau dirinya bodoh, lebih enak. Kalau ketemu dengan orang yang rajulun yadri wa yadri annahu yadri, orang yang pintar dan dia tahu kalau dirinya pintar, dia rada angel bisa. Karena kalau ada orang pandai dan dia tahu kalau dirinya pandai itu, kemungkinan besar sombongnya itu kuat. Kadang-kadang dia akan ngomong, aku itu pintar kok nanti kok tadi ini. Aku S1 apa mesti S dong itu. Aku lulusan Madinah kan lulusan di. Itu yang berbahaya. Makanya memang Rasulullah Muhammad SAW menekankan kalau bicara sama orang jangan suka menonjolkan diri. Yang tawadhu saja. Menonjolkan diri suatu saat itu diperbolehkan dalam rangka tertentu yang sudah dikatakan oleh Utsman bin Affan tadi itu. Lanjut. Kalau berbicara itu ayat hiro lisanahu minal fuhsyi wal badaati walau nazihan. Jadi supaya dia membersihkan, mensucikan lidahnya dari kata-kata yang keji dan mungkar, membersihkan kata-katanya, kalimat-kalimatnya dari kata-kata yang rendah, meskipun cuma guyonan, meskipun niatnya itu guyon, meskipun itu niatnya bercanda, tetap gak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, terutama kalau misuh-misuh dan karuan. Karena saking akrabnya, saking biasanya ngomong akhirnya sedih misuh-misuh, tetap gak boleh. Laisal mukmin bukan dikatakan sebagai orang mukmin bito'ani. Bito'an itu berarti suka mencela. Suka mencela itu bukan mukmin yang sesungguhnya. Walani suka melaknat itu bukan orang muslim yang sesungguhnya, bukan orang mukmin yang sesungguhnya. Wal fahish dan tidak mengucapkan kata-kata yang keji munkar. Orang mukmin tidak mungkin mengatakan kata-kata keji dan munkar. Wal badii, wal badii itu kata-kata yang rendah, kayak misuh, kayak bicara-bicara yang tidak bagus, itu namanya badii. Itu orang mukmin. Orang mukmin akan selalu menjaga lidahnya dari kata-kata yang tidak baik. Biasanya kita ini yang sering itu suka ngelok nih orang
suka ngeloni orang. Kadang-kala yang kita elokkan pun juga tidak bersalah apa-apa, cuma karena kedegian kita saja yang kita ngeloni orang. Sesuatu yang bukan mungkar kita anggap mungkar, lah ini berbahaya Pak. Sesuatu yang tidak mungkar tapi dianggap mungkar, sesuatu yang tidak bid'ah dianggap bid'ah, karena akhirnya kemudian muncul hati yang tidak benar, akhirnya sudah mencela, sudah mentahdir. Tidak boleh. Baik, nomor 8, saya singkat-singkat ya. Tarkul jidali wal mira'i, tinggalkan debat, wal mira'i dan tukaran. Jangan suka berdebat walaupun kita dalam posisi yang benar. Kalau kita mau berdebat, lihat siapa yang kita ajak berdebat. Memang debat itu posisi nomor 3. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kedua, wal mau'izatil hasanah. Yang nomor 3, wajadilhum billati hiya ahsan. Yang muncul di kita-kita ini yang sering terjadi itu debat nomor 1. Kadang-kala si debat padha kaisoni. Ya, si debat si A ya orang ngerti, si B ya orang ngerti, malah debat. Orang ketemu, akhirnya debat kusir malah jambak-jambakan, cakar-cakaran. Ya, jadi debat itu solusi nomor 3. Ketika jenengan mengerti sesuatu, ngerti dalilnya, ngerti sunnahnya, sementara dia orang yang tidak paham, yang muncul cuma ngototnya saja, percuma jenengan debat sama dia itu. Percuma, nanti justru malah kita yang bukan berarti kita tidak mengingatkan mereka, tetap kita mengingatkan mereka secara ilmiah, secara baik-baik dengan kata-kata yang baik, yang mulia. Ya, tapi kalau kita terus semacam itu, kita layani orang-orang semacam itu, nanti mafsadatnya lebih tinggi. Pasti akan muncul kata-kata yang tidak benar. Nah, jadi kapan waktunya berdebat? Ya, itu penting. Dengan siapa kita berdebat itu. Makanya kalau posisi orang semacam ini, daripada rame, daripada debat gak mari, sementara kita pakai ilmu dan dia tidak pakai ilmu, kalau model semacam ini lebih baik menghindar. Tapi kalau debat bodoh-bodoh gawe ilmu nih masih penting. Ini saya punya riwayat ini, hadisnya sahih, pemahamannya seperti ini, referensinya seperti ini, tafsirnya seperti ini, hadisnya seperti ini, sanadnya seperti ini, referensi seperti ini. Itu ilmiah berarti. Dan sedikit ini ngomongin, pokoknya yang ini, dan ini salah, yang ini itu sangat. Jadi kayak dalil itu sudah jarang, tak akan tobat-tobat. Nah itu, jadi Rasulullah itu orang yang paling tidak suka berdebat. Tidak suka Rasulullah berdebat, apalagi sampai tukaran. Lakukan yang apa kita pahami dengan baik, tapi tidak boleh berhenti di pemahaman tersebut. Tetap kita mengkaji lebih dalam kembali, lebih dalam. Ya, saya itu ngaji di sebuah masjid, dan di situ itu masjidnya pakai kunut sama dzikir yang banter. Saya juga bingung juga, diminta untuk ngisi ngaji di situ. Kitab ini yang saya ambil untuk ngisi ngaji di situ. Kunut dengan suara yang keras, dan dzikirnya juga dengan suara yang keras. Kalau jenengan isi di situ itu kira-kira sikap jenengan gimana? Apakah antipati ataukah tetap isi ngaji di situ? Setelah saya masuk pelan, akhirnya mereka sadar, mereka sudah paham akhirnya. Oh, terawih 11 itu ya ada. Oh, dzikir sin itu begini. Akhirnya setidak-tidaknya mereka paham. Tidak fanatisme dengan apa yang dipahami selama itu. Ada jamaah yang ketika waktu qunut dia tidak mengangkat tangan, mereka sudah tidak alergi lagi. Oh, ini mazhabnya Imam Maliki itu begini, mazhab Syafi'i seperti ini. Yang qunut berarti mazhab Syafi'i. Akhirnya dengan pemahaman semacam itu, masjid yang itu orang gebuke gede, yang sholatnya selalu qunut, dan akhirnya mereka sadar. Dan terawihnya sekarang sudah berubah. Ada 2, tidak apa-apa lah. Sing imaminya orang Muhammadiyah,
Tarawih 11. Kalau yang imami orang NU, yang tarawihnya 23. Saya tanya akhirnya, lepas tarawih 23 wongi piro? 8 Pak. Lasing sholat sing 11, tarawihnya 11 berapa? Itu sholatnya 3 sok Pak. Kalau untuk 23 tinggal 8. Tak guyon. Berarti akhirnya sholat toh. Kenapa kok tidak 11 semua sekalian? Tak guyonnya begitu lah. Maksudnya titik-titik, maksudnya sedikit-sedikit. Kan enak model begitu. Apalagi dia rata-rata yang ngaji situ ya para dosen, para akademik. Karena enak diajak berpikir. Bukan malah justru malah debat, malah gak ketemu-ketemu, malah justru kita tidak masalah masuk. Saya jadi makmum aja di belakang gak ya. Ngimaminya mereka pakai bismillah bajal, mereka pakai qunut ya, saya ikut di belakang gitu, tidak apa-apa. Tidak ada masalah kalau kita sholat di belakang orang dan qunut kan. Pelan masuk, saya masukkan ini, ada zikir, ada doa, ada id, ada puasa. Kemarin saya masukkan seret, ada puasa tentang masalah isak, masalah rukyah dan sebagainya. Mulai terpahami. Oh begini. Saya guyoni masjid kita di sini ini kan masjidnya tahu campur ya, gaduh-gaduh, guyu semua. Tapi setidaknya kita bisa masuk sana. Nah itu loh Pak. Itu Rasulullah itu menjauhi debat dan tukaran. Saya bilang kepada mereka, kalau memang kita punya pemahaman seperti ini, jangan berhenti di pemahaman tersebut. Terus mengkaji lebih dalam dan sesuai mana yang lebih dekat dengan Rasulullah Muhammad, itu yang kita ambil. Enak kalau macam seperti itu daripada debat gak mari-mari, tambah musuhan, tambah tukaran, gelut, batin-batinan, cakar-cakaran. Itu para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau di sini nanti tidak ada debat tukaran. Menentukan tarawih yang 443, 2221 atau 223 tukaran apa enggak? Enggak ya, milih sini 22221 atau 2223? 2223. Kemarin di Masjid Fatimah itu ya Pak, di sini ada ustadz yang memakai cuma 2, tidak boleh 2223. Wah ini lain yang model ini. Tak kasih dalil tentang, akhirnya tak kasih dalil tentang apa? Tarawih yang 2, 2, 2, 2, 3. Tak sampaikan seperti ini. Oh, wis. Itu loh Pak, jauhi debat. Jauhi debat. Ya dahulukan dalil. Dahulukan dalil. Dahulukan hati yang bersih. Dahulukan hati yang legowo. Dahulukan pemikiran yang ilmiah. Itu daripada mendahulukan caci maki, daripada mendahulukan gruder-gruder, lebih baik kita lihat bagaimana dalil yang ada. Itu saja enak. Wes tak mandikan sampai nomor 10, selesai setelah itu. Nomor 9 adamu ta'ali ala nasi fil khitabi. Ta'ali itu rumangsa dhuwur, Pak, rumangsa luwih apik. Merasa lebih baik daripada orang yang diajak bicara. Karena kalau kita kan ada seperti itu, no? Aku iki wis tuwa, ngomong kalau arek nom, ya rumangsa wis tuwa iki mau. Nah itu gak boleh. Tadi sudah saya bilang, usia belum menentukan, derajat itu lebih tinggi di hadapan Allah. Karena yang derajat lebih tinggi di hadapan Allah cuma bertakwa. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Wa innallaha auha ilayya an tawadhu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku supaya kalian itu bertawadhu, rendah hati, hatta la yaqra ahadun ala ahadin. Sehingga jangan sampai seseorang itu mengolok-olok, menghina orang lain. Kenapa kok bisa menghina? Biasanya orang itu menghina orang lain karena rumongso dia lebih baik daripada yang dihina. Itu mesti itu sudah. Kenapa yang muda itu merendahkan yang tua? Karena rumongso sing nom iki ilmune wis dhuwur. Zaman biyen jam saiki beda ngono. Sampai akhirnya kalau seorang anak yang tidak ngerti tata krama mesti goblok-goblokno orang tuanya. Wah, bapak ini besok orang soal apean, masya Allah, nauzubillah. Lah ngono biasane to. Ibu iki tuh besok orang ngerti zamannya anak saiki, astagfirullah. Cermin anak yang tidak punya akhlak. Kalau begitu. Jadi itu
Rasulullah melarang model menurut nggak boleh. Nggak boleh. Jangan merasa lebih baik dari orang yang diajak bicara, jangan. Kalau yang tadi poinnya nomor berapa tadi itu? Nggak boleh kita itu nomor 5, nggak boleh kita itu sudah menonjol-nonjolkan diri kita. Kalau untuk yang posisi nomor 9 dikuatkan, jangan rumausa luwe apik dari orang yang diajak bicara, apalagi dengan mengenyek. Lah orang kok ngomong seneng ngenyek, ngomong. Ya, ngomong dulu 3 saja, 3. Ojo dilatih ini model jangan. Agar ngomong mesti ngenyek, Ini ciri orang yang jahil. Dan terakhir ada mutanabus. Tanabus itu berarti memanggil dengan gelar. Umpamanya kancane iku guru diceluk ecek, diceluk cokring. Nah itu namanya tanabus bil alqab. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat itu wala tanabazu bil alqabin salis mufusuq ba'dal iman. Kancane kanggo rambut diceluk bodoh. Pak, orang yang dipanggil mau loh Pak. Meskipun orang yang dipanggil itu mau, tetap hukumnya nggak boleh. Kancane lemut iki diceluk kebrot. Masya Allah, pengalaman berarti ini. Gak boleh, tetap ora oleh. Kancane juru titik diceluk teng-teng, jadi model. Itu namanya tanabus bil alqab dan itu hukumnya tidak boleh. Lihat ya. Jadi sudah 10 baik, ada yang perlu didiskusikan? Ustaz. Ya, mengulas saja Ustaz. Tadi yang dikatakan masalah tarawih. Kemarin saya di BCM rapat itu katanya ada 2 atau 4, 2, 3 semua 2, 2, 1. Tapi kita pakai semuanya kan 2, 2, 2, 3. Jadi tetap di sini pakai yang terakhir itu. Ya, kayaknya begitu. Oke. Kalau di posisi tuntunan, kalau jenengan ngotot dengan tuntunan Ramadan tahun 2015, yang disebut di situ ya 2 itu. Yang disebut 2 apa namanya? 443 itu. Saya kemarin sempat menulis, terus kemudian saya kirimkan ke Masjid Fatimah tentang dalilnya 2223. Jadi yang betul, dan ini tahun 2018 sudah distatementkan oleh Pak Nur Hakim selaku wilayah Tabjid Jawa Timur. Sebenarnya di Muhammadiyah itu dalam pengembangannya setelah tahun 2015 itu yang ditawarkan itu 3. Dan caranya Nabi Muhammad itu melakukan tarawih itu modelnya banyak. Ini yang saya sampaikan di Masjid Fatimah tentang dalilnya tarawih 2223. Karena posisinya ada beberapa hal di sini. Kan hadisnya Ibu Aisyah radhiyallahu anha itu kan bunyinya arba'an kemudian talatan. Apakah itu dipahami apa adanya? Harus dilihat dengan hadis ini. Gak apa-apa kita bahas sedikit ya. Kita jadi. Jangan amati hadis ini. Coba perhatikan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili makna. Salat malam itu 2 rakaat salam. Berarti kalau dipahami dengan hadis yang semacam ini kan hadis kedua. Ini hadis kedua, maka bisa terpahami 1 kali salam 4 rakaat 1 salam dan ini sah. Karena hadis kedua dan ketiga tidak dipahami ilhas pembatasan. Tapi harus kita ingat,
Hadis kedua dan ketiga penekanan pada sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Bila digabung dengan hadis pertama, maka 4 rakaat yang dimaksud bisa dipahami dengan 2 kali salam, sehingga berarti 2, 2, 2, 2, 3. Itulah kemudian di posisi terakhir saya bilang berlaku kaidah al-jam'u bainal adillati ma'amkana bahwa wajibun. Sehingga di tahun 18 itu dulu pas lagi heboh-hebohnya 2 paket itu di wilayah Tamsil Pak Nur Hakim, saya ingat betul, bahkan saya kirimkan ke Masjid Fatimah Tampil Fatimah statement beliau di web gitu, bahwa beliau mengatakan yang sesuai sunnah majelis takjil itu menganjurkan 3, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1 dan 2, 2, 2, 2, 3. Di antara pemahaman 2, 2, 2, 3 itu ya ini hadisnya ini yang saya sampaikan. Itu Pak. Jadi saya sempat nonton siapa yang pakai harus 4, 4, 3. Apakah kalau maunya 2, 2, 2, 3 berarti tidak? Tidak. Kita lihat referensi yang lain. Jangan hanya referensi tuntunan Ramadan tahun 2016. 15 itu kan tahun tuntunan Ramadan tahun 2015. Tahun 2018 Majelis Takjil Wilayah punya statement 3 itu. Itu loh Pak. Jadi bukan berarti ketika yang disebutkan di tuntunan tahun 2015 itu adalah 4, 4, 3 dan yang 2, 2, 2, 1, bukan berarti yang 2, 2, 2, 3 dan boleh. Itu. Jadi orang Muhammadiyah jangan kaku-kaku. Dan kemudian di masjid-masjid tertentu itu gara-gara yang biasa 2, 2, 3 kemudian dirubah menjadi 4, 4, 3, jamaah mau hilang kabeh. Jadi hilang kabeh nyampur itu orang-orang 4, 4, 3 yang itu kok gak ada sosialisasi dengan baik. Kaku-kakuan akhirnya jamaah hilang semua. Gitu loh Pak. Jadi kemarin sudah kita sempat ngomong-ngomong juga sesama masjid takjil, jangan begitu Pak. Jadi tidak ada harus paket untuk yang 4, 4, 3 dan 2, 2, 2, 2, 3. Di situ saja dari saya. Saya sampai kemarin sampai bilang di Masjid Fatimah, biar saya yang bertanggung jawab nanti menyampaikannya. Tapi sekarang sudah masjid takjilnya sudah terletakkan, insya Allah nanti tidak tahu masjid takjilnya siapa nanti. Itu ya. Nah, saya lebih baik serahkan ke yang lain saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi di sini nanti kira-kira pakai yang 2, 2, 3. Nggak mau pakai 4, 4, 3. Sing sepuh-sepuh yang terlalu ketawa. Oh, gitu. Itu yang bijaksana. Dan bid'ah 2, 2, 2, 3 itu bukan yang bid'ah. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.